Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baiklah, kita hari ini berada pada pertemuan kedua yang membahas tentang kecerdasan berbahasa dalam berbagai ragam kegiatan. Nah, dalam berbagai ragam bahasa. Ya, baik, akan saya bagikan materi kita hari ini. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat? Oke, baik. Kecerdasan berbahasa dalam berbagai kegiatan berbahasa ya. Yang pertama, kita harus tahu dulu bahwa bahasa Indonesia itu kan terbagi dua. Pertama adalah bahasa nasionalnya, yang kedua adalah bahasa daerahnya. Sebuah bahasa penting atau tidak penting dapat dilihat dari 3 kriteria, yaitu yang pertama jumlah penutur, ada atau tidak orang yang menuturkan bahasa itu. Kemudian yang kedua, bagaimana luas daerah penyebarannya. Dan yang ketiga adalah terpakainya bahasa itu dalam sarana sebagai ilmu atau kesusastraan dan juga kebudayaan. Nah, jadi apabila dipandang dari jumlah penutur, bagaimana bahasa Indonesia itu apabila dipandang dalam jumlah penutur? Yang pertama adalah kita lihat dulu datanya. Pada tahun 2008 dikatakan bahwa 240 juta orang sebagai penutur bahasa Indonesia. Itu juga termasuk di dalamnya adalah penutur-penutur yang berada di luar Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, kan, dipandang dari luas penyebarannya. Jumlah penutur ini juga masih ditambah dengan penutur yang ada di negara tetangga kita, yaitu Malaysia, Singapura, Brunei, serta negara-negara lain seperti Australia, Belanda, Jepang, dan Rusia. Luas penyebaran ini dapat dinilai pula pada beberapa universitas di luar negeri yang membuat jurusan bahasa Indonesia sebagai salah satu jurusannya. Jadi artinya begini, yang pertama yang harus kita ketahui adalah bahasa Indonesia lahir sebagai bahasa kedua bagi sebagian besar warga negara Indonesia. Yang pertama kali muncul atas diri seseorang adalah bahasa daerah atau bahasa ibunya. Bahasa Indonesia baru dikenal oleh anak-anak sekolah setelah mereka sampai pada usia sekolah, yaitu taman kanak-kanak. Berdasarkan keterangan di atas, penutur bahasa Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu atau sebagai bahasa utama tidak terlalu besar jumlahnya. Mereka hanya terbatas pada orang-orang yang lahir dari orang tua yang mempunyai latar belakang bahasa daerah yang berbeda. Sebagian orang yang lahir di kota-kota besar dan orang yang mempunyai latar belakang bahasa Melayu. Dengan demikian, kalau kita memandang bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu, jumlah penutur yang dimaksud adalah jumlah penutur yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Data ini akan membuktikan kepada kita bahwa Indonesia adalah bahwa penutur bahasa Indonesia adalah berjumlah 240 juta orang pada tahun 2008. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, bahasa Indonesia itu adalah bahasa kedua. Bahasa pertama kita adalah bahasa daerah kita masing-masing. Baik. Penyebaran suatu bahasa tentu ada hubungannya dengan penutur bahasa itu. Oleh karena itu, tersebarnya suatu bahasa tidak dapat dilepaskan dari segi penutur. Penutur bahasa Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jumlah penutur ini juga terus bertambah seiring bertambahnya penutur itu apabila dia berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kemudian yang ketiga, dipandang dari dipakainya sebagai ilmu atau penghela ilmu pengetahuan, budaya, dan susastra. Sejalan dengan jumlah penutur dan luasnya daerah penyebarannya, pemakaian suatu bahasa sebagai sarana ilmu, budaya, dan susastra dapat juga menjadi ukuran penting atau tidaknya suatu bahasa. Kalau kita memandang bahasa daerah seperti bahasa Minang, kita sebut sebagai bahasa Minang, kita dapat menelusuri seberapa jauh sih sebenarnya bahasa itu dipakai dalam urusan susastra dan budaya maupun ilmu pengetahuan. Tentang susastra, bahasa Minang digunakan dalam karya sastra. Sastra Minang telah memasyarakat ke seluruh pelosok daerah Sumatera Barat. Dengan demikian,
Bahasa Minang telah dipakai sebagai sarana dan dalam susastra. Tentang budaya, bahasa Minang telah dipakai pula walaupun hanya dalam berkomunikasi, bertutur adat, bernyanyi, dan berpantun, ataupun sebagainya. Dalam hal pengetahuan, bahasa Minang belum mampu memecahkannya. Jika hendak menulis surat, orang Minang harus menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Minang. Hal ini membuktikan bahasa Minang belum mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana ilmu. Nah, jika kita ingin menulis surat kepada orang asing, bahasa Minang atau bahasa daerah itu tidak mampu dia untuk menyampaikan informasi yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Makanya sebagai alat pemersatu kita adalah bahasa Indonesia. Maka di dalam sekolah-sekolah sering kita gunakan, yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Kenapa? Karena siswanya terdiri dari berbagai macam penutur, dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam keadaan. Jadi sehingga kalau kita menggunakan bahasa-bahasa daerah, tentu bahasa-bahasa itu tidak akan nyambung. Kenapa? Karena setiap anak mungkin bisa jadi berasal dari suku Batak, suku Jawa, suku Melayu, dan seterusnya. Jadi untuk menghubungkan itu semua, digunakanlah yang namanya bahasa Indonesia. Begitu. Jadi ada jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama adalah ragam lisan dan ragam tulisan. Seperti yang kita ketahui bahwa sesuatu yang disebut bahasa adalah apa-apa yang keluar dari alat ucap manusia. Selain dari yang tidak keluar dari alat ucap manusia tidak dapat disebut bahasa. Nah, jadi walaupun Beo mengomong seperti manusia, pada dasarnya dia memang ngomong seperti manusia, tetapi dalam penelitian itu tidak dapat dikatakan sebagai bahasa. Kenapa? Karena ruang lingkup bahasa adalah yang keluar dari alat ucap manusia. Bahasa Indonesia yang amat luas wilayah pemakaiannya dan bermacam-macam pula latar belakang penuturnya, melahirkan sejumlah ragam bahasa yang sesuai dengan fungsi, kedudukan, dan lingkungan yang berbeda-beda. Ragam bahasa ini terdiri dari ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Tidak dapat dipungkiri bahasa Indonesia, ragam lisan sangat berbeda dengan bahasa Indonesia ragam tulis. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ragam tulis adalah pengalihan ragam lisan ke dalam tulisan atau huruf. Pendapat ini tidak dapat dibenarkan 100% karena tidak semua ragam lisan dapat dituliskan. Tidak semua ragam lisan bisa dilisankan. Kaidah yang berlaku bagi ragam lisan belum tentu berlaku bagi ragam tulis. Kedua ragam bahasa ini berbeda. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ragam lisan menghendaki adanya orang kedua. Teman bicara. Teman bicaranya yang berada di depan pembicara. Sedangkan ragam tulis tidak mengharuskan adanya teman bicara ketika seseorang itu berbicara. Artinya begini, kalau ragam lisan ini kan harus ada orangnya. Saya dan Anda. Begitu. Harus ada langsung pendengarnya. Sementara ragam tulis tidak seperti itu. Makanya kita katakan bahwa menulis itu bisa melintasi ruang dan waktu. Kita tulis sekarang beberapa masa yang akan datang jika ingin dibaca oleh orang bisa gitu. Itulah kehebatan dari ragam tulisan itu tadi. Gitu. Nah. Di dalam ragam lisan, unsur-unsur fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek tidak selalu dinyatakan. Unsur-unsur ini kadang dapat ditinggalkan karena bahasa yang dipergunakan itu dapat dibantu oleh gerak, mimik, pandangan, dan anggukan atau intonasi. Contohnya orang belanja. Bu, berapa cabenya? Atau Bu, berapa harga ininya? Gitu kan, harga sayur misalkan. Itu terbantu oleh mimik, terbantu oleh gestur, terbantu oleh intonasi. Sementara dalam hal menulis itu sangat-sangat memperhatikan subjek, predikat, gramatikal, dan seterusnya. Ragam lisan sangat terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Apa yang dibicarakan secara lisan di dalam ruang kuliah hanya akan berarti dan berlaku untuk waktu itu saja. Apa yang diperbincangkan dalam satu ruang diskusi kesusastraan belum tentu dapat dimengerti oleh orang yang berada di luar ruangan itu. Sebaliknya, ragam tulis tidak terikat pada kondisi apapun dan pada situasi apapun. Kemudian ragam lisan dipengaruhi oleh tinggi, rendahnya, dan panjang pendeknya suara, sedangkan ragam tulisan dilengkapi oleh tanda baca, huruf besar dan huruf miring. Nah, gitu. Itulah perbedaannya. Kalau ragam lisan kan intonasi. Dari mana kau Maimunah? Misalkan kita katakan. Lalu dia jawab dari kebun binatang. Nah, misalkan seperti itu. Jadi intonasi suaranya itu menunjukkan apa sebenarnya makna yang ingin disampaikannya. Dari kalimat tadi yang binatang adalah siapa? Ya orang yang bertanya itu gitu. Kenapa jadi begitu? Karena intonasi suaranya berbeda. Sementara di dalam bentuk penulisan berarti penulisannya begini. Dari kebun, binatang. Nah, pasti begitu. Di ragam bahasa tulis, titik koma itulah dan tanda baca itulah yang akan menentukan
unsur kalimat atau makna yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Ya. Kemudian ada lagi ragam bahasa baku dan ragam bahasa tidak baku. Nah, sebentar. Pada dasarnya, ragam tulis dan ragam lisan terdiri pula atas ragam baku dan ragam tidak baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar masyarakat penggunanya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Ragam tidak baku adalah ragam yang tidak dilembagakan dan ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari norma ragam bahasa baku. Ragam baku itu mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Pertama adalah mantap. Mantap artinya sesuai dengan kaidah bahasa. Kalau kata rasa dibubuhi awalan per, maka pe akan berbentuk perasa. Kata raba akan dibubuhi dengan pe, maka akan jadi peraba. Oleh karena itu, untuk menentukan kemantapan bahasa, kata rajin dibubuhi dengan pe akan menjadi perajin, bukan pengrajin. Kalau kita berpegang pada sifat mantap, maka pengrajin tidak dapat diterima. Bentuk-bentuk lepas tangan, lepas pantai, dan lepas landas merupakan contoh kaidah bahasa baku. Nah, kalau diawali pe ya perasa, peraba. Kalau pengrajin berarti tidak ada. Yang ada adalah perajin. Kenapa? Karena dia sudah mantap, artinya sudah dibakukan struktur katanya apabila dibubuhi dengan awalan atau akhiran apapun itu. Kemudian dinamis, artinya tidak statis, tidak kaku. Bahasa baku tidak menghendaki adanya bentuk mati. Kata langganan mempunyai makna ganda, yaitu orang yang berlangganan dan toko tempat langganan. Dalam hal ini tokonya disebut langganan dan orang yang berlangganan disebut pelanggan. Kemudian cendikia, ragam bahasa baku bersifat cendikia karena ragam baku dipakai pada tempat-tempat resmi. Perwujud ragam baku adalah orang-orang terpelajar. Ragam baku dapat dengan tepat memberikan gambaran apa yang ada dalam otak si pembicara dan si penulis. Kemudian seragam. Ragam bahasa baku bersifat seragam. Pada hakikatnya proses pembakuan bahasa adalah proses penyeragaman bahasa. Dengan kata lain, pembakuan bahasa adalah pencarian titik-titik keseragaman. Pelayan kapal terbang dianjurkan untuk memakai istilah pramugara atau pramugari. Andai kata ada orang yang mengusulkan bahwa pelayan kapal terbang disebut dengan pembantu udara dan penyergapan itu seragam, kata itu menjadi ragam baku. Akan tetapi kata tersebut sampai saat ini tidak disepakati untuk dipakai. Jadi artinya kita masih memakai pramugara dan pramugari, bukan kita pakai di situ pembantu udara. Tidak ada pembantu udara. Kalau seandainya disepakati itu pembantu udara, maka ya akan kita gunakan pembantu udara, bukan lagi pramugara atau pramugari. Kenapa? Karena bahasa itu kan sifatnya dinamis. Kemudian ada ragam baku tulis dan ragam baku lisan. Dalam kehidupan berbahasa, kita sudah mengenal ragam lisan dan ragam tulis. Ragam baku dan ragam tidak baku. Ragam baku dan ragam tidak baku. Oleh sebab itu, muncul ragam baku tulis dan ragam baku lisan. Ragam baku tulis adalah ragam yang dipakai dengan resmi dalam buku-buku pelajaran dan buku-buku ilmiah. Pemerintah sekarang menerbitkan buku-buku pelajaran atau buku-buku ilmiah lainnya. Pemerintah sudah berusaha membuat panduan-panduan yang menyangkut masalah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Demikian pula penggunaan pedoman umum pembentukan istilah dan sebagainya. Lalu kemudian yang keempat adalah ragam sosial dan ragam fungsional. Baik ragam lisan maupun ragam tulis, bahasa Indonesia ditandai pula oleh adanya ragam sosial, yaitu ragam sosial ini sebagai panduan norma atau kaidah yang didasarkan atas kesepakatan bersama dengan lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga, persahabatan dua orang yang akrab dapat merupakan ragam sosial tersendiri. Selain itu, ragam sosial kadang-kadang bisa mewakili tinggi rendahnya status sosial itu sendiri. Contohnya seperti ini. Kalau di daerah Sumatera Utara, atau kita spesifikkan lagi menjadi Asahan, nanti ada itu masyarakat Melayunya. Jadi masyarakat Melayunya karena sudah lama tidak berjumpa, maka dia akan mengatakan seperti ini. Sudah lama kau tak jumpa dengan aku ya. Sakit apa kau? Kupikir kau mati.
Padahal itu mungkin bagi penutur-penutur lain karena tidak terbiasa dengan kondisi seperti itu, menganggap itu sesuatu yang berlebihan. Nah, sesuatu yang berlebihan, kemudian sesuatu yang kasar gitu ya. Tetapi bagi penutur itu tersendiri dengan ragam sosial dan ragam fungsionalnya, ragam sosialnya yang seperti itu, menurut dia itu adalah bentuk keakraban mereka. Oh, mohon maafnya seperti itu. Tapi itulah faktanya gitu. Nah, kenapa kita katakan itu faktanya? Karena memang benar seolah-olah kalimat yang kasar itu menunjukkan keakraban bagi penutur sosial yang seperti itu. Tapi bagi orang lain mungkin menilainya, waduh, kejam sekali, kan begitu kan? Dan itu tergantung persepsi dan nilai sosial masing-masing. Begitu kira-kira. Nah, jadi ada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang baik itu yang mana? Yang baik itu adalah ketika lawan bicara kita mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, yang benar itu adalah yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ya terserah kita kapan menggunakan bahasa yang baik dan benar, ya tentunya di ruang-ruang yang ilmiah, memang gitu kan. Tapi kalau di ruang-ruang yang biasa seperti di pasar atau di rumah, bisa menggunakan bahasa yang baik saja gitu. Yang baik itu ya itu tadi yang dipahami oleh penutur lain, oleh pendengar lain. Jadi artinya penggunaan bahasa Indonesia ini sangat penting kita lakukan, mengingat bahasa Indonesia ini adalah bahasa dengan jumlah penutur terbesar di Asia Tenggara. Jadi kita sangat berpotensi sekali untuk terus melaju di era industri 5.0. Jadi jangan pernah merasa ragu dan jangan pernah merasa bahwa bahasa Indonesia ini sesuatu yang tidak perlu dipelajari atau apapun itu bentuknya, karena sejatinya bahasa Indonesia inilah yang menjadi penghela seluruh ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia ini. Jadi keberadaannya tidak dapat kita nafikan. Artinya keberadaannya adalah sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita pelajari. Nah, bagaimana kita menggunakan bahasa Indonesia itu yang baik ketika kita berhadapan dengan anak TK misalkan. Kita gunakanlah bahasa-bahasa yang taraf berpikirnya bisa dijangkau, yang taraf berpikir mereka bisa menjangkau kosakata yang kita keluarkan. Jangan mentang-mentang karena kita sudah berkuliah, kita sudah berada di sebuah perguruan tinggi, ketika bertemu dengan anak-anak, kita pun menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah. Artinya, kita menggunakan bahasa-bahasa yang menurut kita sangat keren pada saat itu. Padahal anak-anak tidak mampu menjangkau kalimat-kalimat seperti itu. Contohnya kita katakan, aku hari ini mau kuliah, mau melakukan meeting yang sangat penting, dengan alma materku gitu ya, dengan menggunakan bahasa-bahasa yang dia tidak mengerti akan hal itu gitu. Jadi kalau kita sudah tahu lawan bicara kita tidak mampu mengikuti struktur kalimat seperti itu, tapi tetap kita lakukan itu, bisa jadi kitanya yang bermasalah. Makanya sebelum menggunakan bahasa Indonesia itu, kita tengok dulu siapa lawan bicara kita, apa yang kita bicarakan, dan bagaimana responnya. Mungkin kita bisa mengukur taraf kemampuan berbicara orang lain. Jadi sesuaikanlah dengan siapa kita berbicara, komposisi kalimatnya diperhatikan, jangan sampai terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Semua itu harus dibaca tarafnya berdasarkan taraf berpikir. Begitu kira-kira. Oke, baik. Saya rasa sampai di sini dulu pertemuan kita pada pekan ini. Ada pertanyaan atau pernyataan, dipersilakan. Ada pertanyaan dan pernyataan? Ya, baik. Karena tidak ada pertanyaan dan pernyataan, maka kita akhiri saja perkuliahan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.